Nah, sebenarnya fenomena penampakan ini yang bisa dilihat manusia, kondisi manusia yang memang diganggu oleh jin, apa yang bisa disimpulkan dan apa yang bisa dipesankan dengan kondisi masih terbatas ruang gerak kita, tidak bisa diruqyah, apa yang bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri ketika mengalami kondisi ini, Ustadz? Jadi pada intinya, ya, jin itu tidak akan pernah menguasai tubuh seseorang kecuali orang tersebut welcome atau mempersilahkan jin itu untuk tinggal dan bersenang-senang di dalam tubuhnya sendiri. Ingat ini. Nah, terus gimana supaya jin itu tidak selalu mengganggu dan juga hadir di setiap aktivitas kita sehari-hari? Yang pertama, mesti kita perhatikan, ini prinsipnya sama seperti prinsip pancingan yang ada di tenaga dalam. Ketika ada orang yang hendak mempraktekkan ilmu pukulan jarak jauh atau menghempaskan orang tanpa menyentuh, pasti akan dipancing terlebih dahulu. Gimana cara mancingnya? Dibuat emosi dan dibuat tersugesti. Ini hakikatnya prinsip sihir semuanya sama seperti inilah. Hampir semuanya seperti itu. Kalau korban atau lawannya itu sudah masuk ke dalam pancingan, maka dia mudah dikendalikan oleh setannya. Nantinya efeknya akan menghubung-hubungkan segala sesuatunya itu dengan bangsa jin. Pintu kebuka sedikit aja langsung merasa diteror. Korden goyang-goyang merasa seperti di teror, kena santet atau kena teluh. Karena sudah terpola pikirannya, jin itu sudah mendominasi perasaan dan juga pikirannya. Jin itu menguras pikiran dan juga jiwa dari orang tersebut. Maka ya seperti yang tadi saya sudah katakan tentang, ingat ya, prinsip al-basar dan al-insan itu. Al-basar dan al-insan. Saya boleh ulangi masalah ini? Monggo, Ustaz. Dalam bahasa Arab, manusia itu kan disebutkan ya, ada yang namanya basar, ada yang namanya insan, ada yang annas dan lain-lainnya. Al-basar ya berasal dari seakar dengan kata basarot yang artinya adalah kulit manusia. Basarot, kulit manusia ini nampak nyata dan jelas, beda sama seperti kulitnya hewan. Kalau kulitnya hewan itu tidak terlihat karena ketutupan bulu, ya, ketutupan rambut. Tapi kulit manusia yang membedakan antara manusia dengan hewan, manusia itu kulitnya terlihat, secara fisik itu manusia, tapi belum tentu secara jiwanya itu jiwa manusia. Ini saya ulangi kembali. Kenapa saya bisa katakan demikian? Ya, setiap manusia, setiap makhluk Allah itu diciptakan kesadarannya masing-masing, titik sadarnya masing-masing. Apakah hewan punya kesadaran? Punya. Coba aja kita dekati ayam, kita lempar ayam itu, kira-kira ayamnya lari atau tidak? Pasti lari. Kenapa demikian? Dia sadar dirinya terancam. Tapi apakah ayam punya rasa sadar diri? Tidak punya. Sadar diri inilah yang membedakan antara manusia dengan hewan. Manusia yang lebih dekat karakternya dengan hewan, itulah manusia yang sangat mudah dikendalikan sama setan. Ini perlu dicamkan baik-baik dan dicatat ya. Manusia yang karakternya lebih dekat dengan hewan, itu yang paling mudah dikendalikan sama setan. Lalu gimana melatih sadar diri itu? Kita mesti tahu karakter hewan itu apa. Pertama, defensif. Sifat hewan itu pasti pertahanannya jauh lebih sangar daripada manusia. Apalagi hewan-hewan yang sifatnya teritorial. Dia punya kekuasaan di wilayah tertentu seperti kucing.
Kucing ketemu kucing lainnya bukannya dia cipika-cipiki kayak kita, tapi cakar-cakaran. Karena merasa Daerahnya diambil. daerah kekuasaannya itu mau diambil dan direnggut. Ganas. Sekarang manusia di zaman ini seperti itu banyak, Betul. sangat banyak. Tikus ngerikiti, semuanya nyolong, ya seperti jiwa-jiwa koruptor. Betul Ustadz. Jadi Innalillahi. yang membedakan antara hewan dan manusia itu akan berpikir caranya makan. Makan itu dengan cara yang halal atau tidak, apakah baik atau tidak, apakah sopan atau tidak. Tapi hewan langsung matok begitu saja, langsung mengambil makanan tanpa mikir ini caranya halal atau haram, ini caranya baik atau tidak, berkah atau tidak. Hewan cenderung objek, yang dilihat selalu objek dan objek. Kalau kita, ya Bapak Ibu yang mungkin sedang diuji sama Allah dengan gangguan-gangguan jin, kalau senantiasa memikirkan objek, apakah aku kena sihir, siapakah yang nyihir, apakah aku kena gangguan jin, jinnya gangguan jenis apa, nanti nggak akan bertahan lama kalau setelah diruqyah. Kalau misalnya setelah diruqyah dia merasa enakan, itu nggak akan bertahan lama. Karena apa? Persepsinya belum dirubah. Dia akan selalu mencari tuduhan demi tuduhan, ya, kepada orang lain, kepada si fulan, kepada si fulana. Akhirnya kan gejolak terus batinnya, gelisah, emosi yang meluap-luap, amarah yang terpendam. Coba kalau kita pasrahkan pada Allah Azza wa Jalla, ya, seperti halnya Nabi Ayub alaihi salam. Ini kisah Nabi yang pelajarannya mungkin jarang kita angkat. Nabi Ayub alaihi salam, rumah fisiknya sudah Allah hancurkan melalui tangan iblis. Rumahnya hancur, rumah teduhnya hancur, rumah sandaran batinnya juga hancur, anak-anaknya pada mati, meninggal. Tapi satu yang beliau enggak bisa dihancurkan oleh iblis karena beliau punya kesadaran yang tinggi menjadi hamba dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ini rumah bagi jiwanya. Ya. Memang beliau sudah hancur semua rumah secara fisiknya, tapi beliau masih bisa punya ketenangan karena rumah batin, rumah jiwa masih senantiasa kokoh berdiri dan bertengger di dalam hati beliau. Sehingga apapun ujian yang menerpa beliau jalani dengan santai, ya. Sampai pernah istrinya itu minta kepada Nabi Ayub alaihissalam, mintalah sama Allah, engkau kan nabinya Allah, pasti Allah kabulkan. Enggak, aku enggak mau minta kesembuhan sampai masa sakitku ini menyamai masa bahagiaku. Subhanallah, Masya Allah. Aku enggak mau minta kesembuhan dari Allah sampai rasa sakitku ini menyamai masa-masa bahagia. Ya. Dan ingat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita sholat di waktu-waktu yang sudah Allah tetapkan? Kapan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kenapa waktu-waktu itu, bukan waktu-waktu yang lain? Dia bisa jawab, ya. Karena di waktu-waktu sholat yang telah Allah wajibkan untuk kita, itu adalah titik nadir bagi sifat hewan yang ada di dalam tubuh manusia secara keseluruhan. Subuh, waktunya orang lagi enak-enaknya tidur. Zuhur, waktunya orang lagi capek, habis bekerja. Sedang beristirahat. Ya. Asar juga demikian. Maghrib, waktunya leyeh-leyeh mau istirahat. Isya apalagi sudah larut. Kalau kita bisa mengekang hawa nafsu kita untuk mendirikan sholat, melawan rasa nyaman karena sedang beristirahat, maka itulah latihan yang paling bagus untuk mengekang sifat hewani yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu yang nantinya bisa menghapus setan-setan yang selama ini bertengger di dalam tubuh. Nah, satu lagi, kalau bisa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap subuh biasakan mandi. Ketika Bapak Ibu mandi waktu subuh,
itu melatih titik sadar diri kita untuk senantiasa hidup, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh buruk dari para setan. Ya, kemudian biasakan juga puasa, kalau bisa puasa, ya karena puasa ibadah yang paling baik untuk pertama melatih segala emosi-emosi negatif yang sifatnya memorial. Kita puasa jam 7 pagi karena terekam di otak kita jam 7 itu lapar, ya, tapi kalau puasa itu melatih jam 7, oh berarti tidak bisa makan. Kalaupun lapar, oh itu lapar yang sifatnya hanya memorial saja. Dan itu bisa dengan mudahnya lepas dengan izin Allah Azza wa Jalla.